Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelie Wulandari dengan NIM 2201681 akan mempresentasikan judul presentasi saya yaitu wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Sedangkan menurut Lexi J. Melong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Jenis wawancara. Berdasarkan pelaksanaannya, jenis wawancara ditinjau dari segi pelaksanaannya. Wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Artinya, penjawab bisa menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Yang kedua, pertanyaan hipotetik terbuka. Ini hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka. Yang membedakan hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Yang ketiga, pertanyaan langsung. Dimaksudkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Pertanyaan langsung ini berharga karena dapat langsung mengembalikan penjawab untuk memikirkan jawaban singkat. Tetapi kelemahannya adalah pertanyaan semacam ini hanya mengungkapkan hal sedikit saja. Yang keempat, pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membatasi warga gerak penjawab. Bahkan, kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Yang kelima, pertanyaan beban adalah pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab disebabkan tidak ada jawaban yang benar, tetapi menurut jawaban emosional. Yang keenam, pertanyaan terpimpin adalah pertanyaan yang diikuti dengan arahan jawaban. Pertanyaan terpimpin sangat membantu dalam mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapatan atau pandangan penanya. Yang ketujuh, pertanyaan orang ketiga. Maksudnya, isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah dari orang ketiga, dan jawaban pun sepertinya untuk orang ketiga. Gaya pertanyaan semacam ini dibuat agar penanya terlepas dari rasa terganggu secara emosional, sehingga perlu dialihkan seolah-olah yang bertanya itu bukan dia. Yang kedelapan, pertanyaan penyelidik, yaitu pertanyaan yang seringkali mengikuti pertanyaan langsung dan pertanyaan tertutup, bahkan telah sering. Praktik-praktik wawancara. Yang pertama, pertanyaan informatif. Yang kedua, pertanyaan untuk mengontrol. Yang ketiga, pertanyaan menjebak. Yang keempat, pertanyaan untuk mengaktifkan. Yang kelima, pertanyaan Socrates. Yang keenam, pertanyaan ofensif. Yang ketujuh, pertanyaan untuk membuka masalah baru. Yang kedelapan, pertanyaan untuk menutup pembicaraan. Yang kesembilan, pertanyaan alternatif. Yang kesepuluh, pertanyaan balik. Yang ke-11, pertanyaan provokatif. Yang ke-12, pertanyaan mentrigasi. Yang ke-13 yaitu pertanyaan untuk membuka pembicaraan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.